Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rama teman-teman. Ini kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Anies AHY yang kompak nobar konser Dewa ya. Dan Demokrat mengeluarkan statement silakan artikan sendiri, dan ini terkait dengan kontestasi Pilpres 2024 yang kita ketahui semakin hari semakin terlihat jelas siapa yang akan maju ya. Yang kita ketahui Anies sudah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, tinggal cawapresnya. Dan saat ini sudah ada sinyal-sinyal untuk saling memperkuat ya kedua pria Anies dan AHY. Apakah ini sinyal akan jadi AHY sebagai baca pres mendampingi Anies dalam Pilpres 2024? Ini yang sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY kompak nonton bareng konser Dewa 19 bersama Anies Baswedan di Jakarta International Stadium JIS Sabtu malam. Publik beranggapan chemistry kedua tokoh politik tersebut sudah klop dan diharapkan menjadi pasangan calon paslon di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyerahkan kepada publik sepenuhnya untuk menilai kemesraan keduanya maupun pesan apa yang ingin disampaikan oleh Anies dan AHY saat mereka berdua nonton konser Dewa. Kalau tokoh-tokoh nasional sudah datang ke acara santai dan menikmatinya bareng-bareng, pesannya sebenarnya sudah melebihi pernyataan politik. Silahkan diartikan sendiri, kata Herzaki kepada kantor berita politik Ermol Minggu. Dia menambahkan AHY baru kali ini berkesempatan masuk JIS setelah diresmikan Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. JIS kan salah satu perwujudan janji kampanye Mas Anies di Jakarta. Karya nyata yang membanggakan dan dinikmati rakyat, berkelas dan bermanfaat, katanya. Demokrat memuji kinerja Anies selama menjadi gubernur lewat pembangunan JIS. Inilah komitmen Koalisi Perubahan dan baca presnya melaksanakan dan mewujudkan janji-janji, tidak akan lip service belaka, tutupnya. Ya, sobat sekalian, itu ya ketika kekompakan itu bisa dinilai dengan pertemuan yang dilakukan secara intens, dan ini tentu saja akan memunculkan sinyal tersendiri ya terkait saat ini siapa ya, pertanyaan siapa yang akan disandingkan dengan Anies ya. Apakah nanti Anies benar-benar mempunyai hak yang sifatnya independen untuk menentukan sendiri, atau justru ini akan ditentukan oleh Koalisi Perubahan ya. Kita ketahui kurang lebih hampir 5 bulan ya sejak dideklarasikan Anies oleh Nasdem, yaitu Oktober 10, 11, 12, 1, 2 ya. Jadi 5 bulan tidak kunjung dideklarasikan. Salah satunya tentu saja ada tarik ulur tentang siapa yang akan maju atau disandingkan sebagai baca pres mendampingi Anies di Pilpres 2024. Dan satu hal, Nasdem ya, konstelasinya Nasdem memang Demokrat ya, memang menginginkan AHY yang saat ini terlihat coba untuk membangun chemistry dengan Anies itu bisa disandingkan ya, mendampingi Anies ya. Kemudian PKS juga sama ya, tetapi tentu saja kalau kita melihat konstelasi dengan melihat elektabilitas AHY dan juga Aher dari PKS, maka terlihat Aher atau PKS lebih tahu diri gitu ya. Maka kita lihat pertemuan antara Anies dan AHY itu lebih intens daripada Anies dengan Aher. Pun kondisi ini tentu saja terlihat tidak disukai atau tidak begitu disepakati oleh Nasdem, mengingat ya Nasdem berkeinginan yang lain ya,
yaitu baca pres yang diusung Anies itu lebih baik supaya egalit atau sama haruslah diusung dari luar partai, anggota partai koalisi, karena kalau menunjuk AHY maka ada ketidaksamaan ya. Kita ketahui Anies itu bukan kader Nasdem. Jadi Nasdem itu juga tidak mendeklarasikan tidak memajukan anggota partainya. Jadi Anies mandiri dideklarasikan oleh Nasdem pun juga yang dikhawatirkan adalah ketidaksamaan. Kalau AHY nanti benar-benar disandingkan dengan Anies, efek kotel efek itu akan lebih banyak diperoleh karena di situ ada AHY, dan juga kotel efek itu juga akan lebih banyak didapatkan oleh PKS daripada kotel efek yang didapatkan ya ketika mendeklarasikan Anies oleh Nasdem. Jadi ini ya alasan yang terlihat jelas, dan ini juga coba ya setelah deklarasi ketika Partai Koalisi Perubahan ini sudah fix mendeklarasikan Anies sebagai baca presnya dalam Koalisi Perubahan, tinggal persoalannya adalah siapa yang akan diusung sebagai bacawa pres. Nah, sudah ada ya perbincangan ya, tarik ulur ya, bahkan Demokrat itu sudah menyampaikan ya tidak harus AHY gitu ya. Kalau ada yang baik ya monggo gitu ya, itu yang disampaikan oleh Andi Malarangeng. Dan sudah terlihat jelas ya ketika pertemuan itu sering terjadi, tidak hanya diinisiasi oleh Anies tetapi juga AHY untuk saling untuk saling mengadakan pertemuan ini akan memunculkan sinyal ya kedekatan untuk membangun chemistry. Jadi chemistry itu ya sobat sekalian adalah ketika kita ngobrol dengan orang itu betah berjam-jam ya. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu mempunyai chemistry? Ya orang tersebut ya, orang yang berkepentingan ya. Apakah Anies AHY itu chemistry? Ya yang tahu adalah Anies dan AHY ya. Tapi kita sebagai civil society hanya melihat dari apa yang tampak di luar. Dengan adanya pertemuan yang intens, kemudian apakah chemistry itu terbentuk, itu terlihat ya atau bisa dirasakan sendiri hanya oleh Anies Baswedan pun juga oleh AHY. Jadi orang bisa ngobrol lama berjam-jam, itu artinya seorang itu cocok ya, itulah chemistry ya. Ketika membicarakan tentang pemerintahan ya, ketika membicarakan tentang faktor pemenangan yang akan didapat atau yang harus dikejar ya sebagai target, ketika ngomongnya nyambung berarti orang tersebut mempunyai chemistry ya. Dan memang chemistry itu minimal ya harus dibentuk dengan banyaknya pertemuan ya. Kita ketahui yang banyak pertemuan ya Anies dan AHY. Nah, memang ada juga calon baca pres di luar partai koalisi yang juga santer sering disebut-sebut ya supaya adil di luar partai ya, salah satunya Khofifah ya. Khofifah itu orang di luar partai koalisi yang juga mempunyai kapasitas untuk memenangkan duet Anies gitu ya, koalisi perubahan, koalisi Anies. Dimana kalau kita melihat di belakang Khofifah itu ya ada masa NU ya, kemudian para pemilih Jawa Timur yang itu jadi dikejar sebagai target untuk pemenangan. Dan kita ketahui ketika kita sudah memenangkan ya dalam pilpres ketika sudah memenangkan area Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat ya yang sudah menjadi wilayah koalisi Anies, maka bisa dipastikan memenangkan kontestasi pilpres. Dan saat ini memang terlihat jelas ya satu hal ya, pertemuan itu sering terjadi antara Anies dan AHY, dan tentu saja ini akan memberikan suatu sinyal ya lebih kuat
secara publik yang juga disampaikan oleh Demokrat, ya silakan nilai sendiri. Kalau kita menilai Anies Ahy mempunyai chemistry, itu tidak salah, ya itu tidak salah juga, karena itu penilaian orang bagaimana menilai intensitas pertemuan Anies dan Ahy itu sering dibanding dengan calon-calon yang lain. Jadi hal yang harus kita ketahui adalah ketika kita menyandingkan misalnya pasangan antara Anies dan Khofifah, apakah ini bisa match ya? Ya ini tergantung itu ya. Jadi Anies dengan Khofifah itu belum sama sekali bertemu, gitu ya. Sedangkan dalam hal kontestasi pilpres itu juga perlu yang namanya chemistry dalam hal komunikasi, seseorang nyaman untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya, kemudian untuk supaya nyambung ya, itu tidak akan didapat kalau tidak dilakukan pertemuan secara intens. Dan kurangnya Khofifah ada di Jawa Timur ya, sedangkan Anies ada di Jakarta. Nah, apakah dengan jauhnya lokasi ini pertama akan membuat intens ya, ini tentu saja akan sulit ya, karena perlu pertemuan yang intens, kemudian minimal ya 1 bulan itu 2 kali 3 kali ya, sedangkan untuk waktu pendaftaran pencapres itu tinggal menghitung hari ya, kepotong waktu puasa ya, waktu lebaran itu bisa sampai 3 bulan ya, kalau tidak dimulai sekarang ya, mengingat pertemuan itu rata-rata sebulan itu sekali 2 kali, maka kita bisa menilai ya, civil society dari permukaan saja bahwasanya yang lebih intens itu yang akan bisa menciptakan chemistry, dan itu tentu saja berpulang kepada Anies ya. Siapa yang bisa merasakan chemistry ya, orang ngomong bisa nyaman jam-jaman, itu adalah yang bersangkutan. Nah, kalau kita melihat setiap momen itu sangat penting ya, setiap momen itu sangat penting untuk jadikan alasan untuk bertemu. Misalnya ketika ada konser Dewa gitu ya, jadi Dewa itu ikonik banget sebagai pemusik di Indonesia yang sudah malang melintang berpuluhan tahun, dan ini akan menjadi alasan yang pas ya untuk meningkatkan ya chemistry di antara kedua belah pihak, antara Anies dan juga AHY. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya memang belum terbentuk ya. Kita ketahui untuk koalisi yang lain, misalnya Prabowo ya. Ya inilah ya, ketika tidak dideklarasikan secepatnya, maka yang terjadi, orang sudah dalam analogi lari maraton, orang sudah lama jauh berlari, yang lainnya belum apa-apa gitu ya, yang itu saja akan menimbulkan banyak kerugian. Nah, kenapa PDIP yang sudah mendapatkan tiketnya pres itu ya, bahkan golden ticket, bahkan tanpa koalisi pun itu bisa mencapreskan ya, karena elektabilitas Puan Maharani ya hingga saat ini belum naik-naik gitu ya. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Kita ketahui Ganjar masih punya masalah dengan ketua umumnya, yaitu Megawati, yang terlihat Ganjar itu lebih lebih loyal kepada Presiden Jokowi daripada ke Teuku Umar. Nah, dikhawatirkan ya, dengan pengalaman yang sudah berjalan dengan 2 periode masa pemerintahan Presiden Jokowi, terkesan PDIP itu banyak sekali kepentingan yang tidak terakomodasi oleh Presiden Jokowi. Dan kita lihat misalnya pada HUT PDIP yang ke-50 banyak sekali dicecar ya. Presiden loh ini, padahal ya bukan orang biasa, presiden dicecar oleh ketua umumnya. Dan inilah ya politik kita yang harusnya bisa menempatkan presiden itu the primus inter pares ya, dan harus bisa melepaskan partai setelah menjabat presiden. Ini tidak gitu ya, dicecar habis-habisan ya, termasuk juga dikritik habis-habisan terkait isu panas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan. Sudah diingatkan bahwasanya kalau sudah 2 periode ya sudah. Artinya apa? Artinya memang tidak ada kesepahaman ataupun kesepakatan ya, bahkan restu dari Teuku Umar ya. Kalaupun ada perpanjangan masa jabatan itu
kalau kita melihat statement dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati, maka ini adalah kesepakatan dari pihak istana yang termasuk juga dalam tanda kutip oligarki di belakang layar yang menginginkan, karena sudah dijamu dengan karpet merah ya, ini menginginkan perpanjangan masa jabatan. Jadi kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi ya, chemistry yang coba dibangun ya antara Anies dan AHY ke depan. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.